artikel adalah karya sastra yang berisikan opini penulis dan didasari oleh fakta. Artikel dipublikasikan di media, baik media online, media cetak, maupun media sosial. Setelah kalian mengetahui pengertian apa itu artikel, selanjutnya kalian akan mengetahui ciri-ciri artikel. Ciri-ciri artikel yang pertama yaitu berisi informasi yang berdasarkan fakta. Artikel yang ditulis tidak direkayasa oleh penulis. Semua isinya dilakukan berdasarkan kenyataan dan berdasarkan kebenaran yang sedang terjadi. Ciri yang kedua bersifat aktual, faktual, dan informatif. Bersifat aktual artinya kebenarannya dapat dipertanggungjawabkan. Bersifat faktual yaitu didasari oleh fakta yang kebenarannya dapat dipastikan dan tidak dilakukan pemalsuan fakta. Dan berisi informatif. Informatif artinya bersifat menginformasikan kepada semua orang. Dan ciri artikel yang selanjutnya yaitu ditulis menggunakan gaya bahasa yang singkat, padat, dan jelas. Penulisannya pun dilakukan secara sistematis. Dan yang keempat yaitu ditulis menggunakan sudut pandang subjektif penulis. Yang akan kita bahas yaitu struktur artikel. Artikel mempunyai 3 bagian. Yang pertama, tesis atau pernyataan pendapat, berisi teori utama yang akan dibahas atau gagasan pokok pikiran yang akan dibahas dalam pembuatan artikel itu. Yang kedua, argumentasi, yaitu berisi opini atau pendapat penulis yang dikuatkan oleh beberapa sumber fakta-fakta yang aktual dan kredibel untuk meyakinkan opini penulis bahwa bahwa artikel yang akan ditulisnya itu adalah benar sesuai dengan fakta dan kenyataan di lapangan. Selanjutnya yaitu pernyataan ulang atau kesimpulan yang berisi rangkuman dari seluruh poin-poin penting yang terdapat dalam artikel yang dibentuk dalam kalimat kesimpulan. Kita akan membedakan jenis-jenis artikel. Artikel dibedakan menjadi 2. Yang pertama adalah artikel opini dan yang kedua adalah artikel ilmiah. Artikel opini adalah artikel yang berisi opini atau pendapat penulis yang didasari oleh fakta, kemudian dikembangkan oleh argumentasi dan disampaikan secara informatif. Sedangkan yang kedua yaitu artikel ilmiah. Artikel ilmiah adalah artikel yang berisi laporan dari suatu praktikum ilmiah atau dari suatu kajian ilmiah yang sebelumnya dilakukan praktikum, kemudian disampaikan oleh penulis yang mana penulis juga ikut serta dalam penelitian tersebut. Artikel ilmiah disampaikan secara resmi dan secara lebih spesifik ketimbang artikel opini. Artikel opini dapat dibuat oleh siapa saja yang mempunyai pengetahuan untuk itu. Sedangkan artikel ilmiah dibuat hanya oleh orang yang sudah mempunyai pengetahuan yang tinggi, yang sudah mempunyai pengetahuan yang luas mengenai praktikum tersebut dan sudah melakukan penelitian secara ilmiah. Menganalisis unsur dan kebahasaan teks artikel. Contoh teks artikel. Kompas TV, cabut pembatasan Covid, Inggris tak lagi wajibkan warganya menggunakan masker mulai pekan depan. Kompas Dunia, 21 Januari 2022, 2011 WIB. Jakarta, Kompas TV. Masker wajah tak lagi menjadi kewajiban di ruang publik dan sekolah di Inggris. Bukti vaksinasi tak akan lagi menjadi ketentuan untuk acara-acara besar, kata Perdana Menteri Inggris Boris Johnson Rabu 19 Januari. Meski rumah sakit di Inggris bagian utara masih dibadati oleh pasien COVID, Johnson mengatakan
Jumlah pasien yang dirawat karena COVID di rumah sakit di tempat lain di Inggris saat ini stabil atau turun. Pemerintah Inggris tidak lagi menyarankan warganya untuk bekerja dari rumah dan mulai Kamis pekan depan, bukti vaksin COVID tidak akan diperlukan untuk masuk ke acara berskala besar. Langkah Johnson terbilang mengejutkan, bahkan banyak pihak yang menganggap kebijakan pemerintah di Inggris saat muatan politis ketimbang alasan kesehatan. Perdana Menteri Johnson saat ini tengah tersandung skandal pesta di Downing Street saat Inggris melakukan lockdown pertama kali pada tahun 2020. Ia berdalih Inggris sudah mencapai puncak pandemi nasional. Mengutip AFP, beberapa analis mengklaim pelonggaran aturan didorong hasrat pribadi Johnson untuk menyenangkan hati para kritikus yang marah karena skandal Downing Street-nya. Ia bahkan sempat diminta mundur karena hal tersebut. Menurut data The Center of System Science and Engineering (CSSE), Johns Hopkins University, kasus COVID-19 di Inggris memang mengalami penurunan dibanding puncaknya 4 Januari, di mana tercatat 218.000 sehari. Meski begitu, jumlah kematian Inggris adalah yang terburuk kedua di Eropa setelah Rusia, di mana ada 153.000 lebih kematian sudah terkonfirmasi sejak pandemi mewabah. Hal itu jelas menuai perdebatan. Apakah kebijakan dari Johnson ini tepat adanya? Menganalisis fakta dan opini pada artikel cabut pembatasan COVID, Inggris tak lagi wajibkan warganya menggunakan masker mulai pekan depan. Paragraf pertama, masker wajah tak lagi menjadi kewajiban di ruang publik dan sekolah di Inggris. Bukti vaksinasi tak akan lagi menjadi ketentuan untuk acara-acara besar, kata Perdana Menteri Inggris Boris Johnson, Rabu 19 Januari. Pada paragraf pertama, kalimat pertama merupakan kalimat opini karena masker wajah tak lagi menjadi kewajiban di ruang publik dan sekolah di Inggris. Kalimat kedua pun termasuk yang opini. Bukti vaksinasi tak akan lagi menjadi ketentuan untuk acara-acara besar, dibuktikan dengan kata Perdana Menteri Inggris Boris Johnson. Ini merupakan opini yang dilakukan atau yang dikatakan oleh Perdana Menteri Inggris. Selanjutnya, paragraf kedua. Meski rumah sakit di Inggris bagian utara masih dipadati oleh pasien COVID, Johnson mengatakan jumlah pasien yang dirawat karena COVID di rumah sakit di tempat lain di Inggris saat ini stabil atau turun. Paragraf kedua juga sepenuhnya adalah opini karena dibuktikan dengan kata Johnson mengatakan. Artinya kata-kata yang dikeluarkan oleh Johnson termasuk opini. Sedangkan pada kalimat sebelum frasa Johnson mengatakan merupakan opini penulis yang terdapat pada kalimat meski rumah sakit di Inggris bagian utara masih dipadati pasien COVID. Kalimat tersebut merupakan opini penulis. Sedangkan kalimat setelah frasa Johnson mengatakan, yaitu kalimat jumlah pasien yang dirawat karena COVID di rumah sakit di tempat lain di Inggris saat ini stabil atau turun, merupakan opini dari Johnson selaku Perdana Menteri Inggris. Selanjutnya, paragraf ketiga. Pemerintah Inggris tidak lagi menyarankan warganya untuk bekerja dari rumah dan mulai Kamis pekan depan, bukti vaksin COVID tidak akan diperlukan untuk masuk ke acara berskala besar.
Kalimat pada paragraf ketiga merupakan kalimat informatif atau kalimat deskriptif yang bertujuan untuk memberikan informasi. Selanjutnya adalah paragraf keempat. Langkah Johnson terbilang mengejutkan. Bahkan banyak pihak yang menganggap kebijakan pemerintah Inggris syarat muatan politis ketimbang alasan kesehatan. Dalam paragraf 4 sepenuhnya berisi opini penulis atau opini penerbit dari artikel ini. Dibuktikan dengan banyak pihak yang menganggap, artinya pihak lain di luar pemerintah Inggris, di luar warga negara Inggris ataupun selaku pembaca, penulis atau warga negara lain yang menganggap bahwa kebijakan pemerintah Inggris syarat muatan politis, baik dalam pemerintah Inggris sendiri maupun di luar. Selanjutnya yaitu PM Johnson saat ini tengah tersandung skandal pesta di Downing Street saat Inggris melakukan lockdown pertama kali pada tahun 2020. Ia berdalih Inggris sudah mencapai puncak pandemi nasional. Kalimat pertama pada paragraf kelima yaitu berisi fakta karena dibuktikan dengan angka, karena salah satu ciri fakta yaitu terdapat angka. Sedangkan ini ciri selanjutnya yaitu terdapat lokasi di Downing Street saat Inggris melakukan lockdown. Kalimat tersebut merupakan kalimat fakta. Jika kita konfirmasi atau buktikan faktanya tersebut benar atau tidak, bisa. Mari kita buktikan bahwa kalimat demikian fakta atau tidak. Kita gunakan pencarian di Google atau DuckDuckGo bisa, atau mesin pencari yang lain. Terkonfirmasi bahwa pernyataan tersebut merupakan fakta karena ada artikel lain yang mengungkapkan bahwa Perdana Menteri Inggris tersandung dalam skandal Downing Street sudah diterbitkan oleh beberapa artikel dari sumber terpercaya. Selanjutnya, kalimat kedua pada paragraf kelima. Ia berdalih Inggris sudah mencapai puncak pandemi nasional. Nah, kalimat yang kedua ini merupakan kalimat opini. Opini dari siapa? Opini dari Johnson selaku Perdana Menteri Inggris. Kenapa bisa Johnson? Dibuktikan dengan kata ganti ia. Kata ganti ia ini merujuk kepada PM Johnson. Kita lanjut ke paragraf yang ke-6. Mengutip AFP, beberapa analis mengklaim pelonggaran aturan didorong hasrat pribadi Johnson untuk menyenangkan hati para kritikus yang marah karena skandal Downing Street-nya. Ia bahkan sempat diminta mundur karena hal tersebut. Di sini ada kata mengklaim. Analis merupakan orang yang menganalisa atau orang yang meninjau sebagai rujukan atau sebagai pengamat politik dari negara Inggris. Mengklaim artinya diklaim. Klaim itu bisa bersifat subjektif maupun bersifat objektif. Klaim di sini artinya bersifat opini karena klaim bisa baik klaim pribadi maupun klaim kelompok jika belum dibuktikan atau jika belum ada bukti, termasuknya opini atau hipotesis. Dalam hal ini pelajaran bahasa Indonesia maka termasuk opini. Pelonggaran aturan didorong hasrat pribadi Johnson untuk menyenangkan hati para kritikus yang marah karena skandal Downing Street-nya. Kalimat tersebut merupakan kalimat opini. Sedangkan ini ia bahkan sempat diminta mundur karena hal tersebut merupakan kelanjutan dari kalimat sebelumnya. Paragraf selanjutnya. Menurut data The Center of System Science and Engineering CSSE, Johns Hopkins University, kasus COVID Inggris memang mengalami penurunan dibanding puncaknya 4 Januari di mana tercatat 218.000 sehari. Dalam paragraf ke-7 ini, semuanya merupakan fakta. Dibuktikan dari mana? Karena terdapat jurnal rujukan,
kemudian terdapat angka, karena ciri fakta merupakan angka. Jika dikonfirmasi atau dicari kebenaran dari fakta tersebut, bagaimana bisa kita lakukan pencarian? Nah, kasus COVID di Inggris memang mengalami penurunan dibanding puncaknya 4 Januari. Situ ada kata 4 Januari bisa digunakan sebagai acuan untuk melihat bahwa pernyataan tersebut fakta atau tidak. Ada artikel dari BBC yang menyatakan hal yang sama. Kita baca sekilas. Nah, kalian juga bisa cek artikel link-link sumber ini, akan saya taruh di deskripsi. Sejumlah negara di Eropa sudah mengumumkan rencana untuk mencabut semua atau hampir semua pembatasan sosial COVID. Berikut ada negaranya: Denmark, Swiss, Swedia, Britania Raya termasuknya Inggris. Oh, ada Jerman, lanjut lagi. Nah, jadi paragraf ke-7 ini isinya fakta ya, berisi fakta. Lanjut ke paragraf ke-8. Meski begitu, jumlah kematian Inggris adalah yang terburuk kedua di Eropa setelah Rusia, di mana ada 153.000 lebih kematian sudah terkonfirmasi sejak pandemi mewabah. Hal itu jelas menuai perdebatan apakah kebijakan dari Johnson ini tepat adanya. Kalimat pertama di paragraf ke-8 bersifat opini. Dibuktikan dengan kalimat pertama meski begitu. Meski begitu di sini kalimat frasa meski begitu menandakan atau mencirikan adanya kalimat opini. Setelah frasa meski begitu, yaitu kalimat jumlah kematian Inggris adalah yang terburuk kedua di Eropa setelah Rusia. Selanjutnya kalimat ketiga pada paragraf ke-8 merupakan fakta karena di sini terdapat angka. Namun, fakta juga perlu ada yang namanya konfirmasi ataupun dicari kebenarannya. Percuma jika suatu kalimat terdapat ciri-ciri fakta atau memenuhi dalam ciri-ciri fakta tetapi tidak ada kebenarannya, atau hanya terdapat faktanya saja tapi tidak ada kebenarannya. Itu seperti sama halnya dengan fakta bodong. Di sini bisa dicari konfirmasi kebenarannya. Apakah benar ada 153.000 kematian yang ada di Inggris? Kita buka tab baru. Ini Indonesia. Karena itu negara Inggris, berarti bisa dicari di laman resmi Kemenkes Inggris. Di sini ada website resmi dari pemerintah Inggris.
Nah, di sini terdapat terakhir diupdate yaitu pada tanggal 24 Maret 2022 jam 11 pukul 11.00 PM, dan tentunya ini waktu Inggris ya di sana. Nah, kematian dengan 28 hari positif tes totalnya ada 164.000, sedangkan kematian COVID dengan sertifikat kematian jumlahnya ada 186.094. Berdasarkan artikel dari Kompas, terdapat 153.000 lebih kematian, dan di sini ada 164.282. Artinya kalimat kedua dari paragraf ke-8 merupakan fakta yang juga sudah dikonfirmasi dari laman resmi coronavirus.data.gov.uk, yaitu adalah laman resmi data COVID di Inggris. Sedangkan ini 153.000 diambil dari acuan sebagaimana artikel ini ditulis atau sebagaimana artikel ini diterbitkan, yaitu pada tanggal 21 Januari 2022. Sedangkan untuk saat video ini dibuat adalah pada tanggal 24 Maret 2022. Tentunya data pada website pemerintah Inggris juga sudah diperbarui. Lanjut ke kalimat terakhir pada paragraf ke-8. Hal itu jelas menuai perdebatan apakah kebijakan dari Johnson ini tepat adanya. Kalimat terakhir dari paragraf terakhir ini merupakan kalimat opini, dengan opini dari penulis itu sendiri atau dari penulis artikel ini. Dibuktikan dengan hal itu jelas menuai perdebatan apakah kebijakan dari Johnson ini tepat adanya. Dibuktikan dengan kalimat ini merupakan kalimat tersebut adalah kalimat opini dari opini yang disampaikan oleh penulis atau pembuat artikel.